Ikan cana kalian belum ganti air. Kapan waktu yang tepat buat ikan cana kalian buat ganti air? Yuk kita bahas tipis-tipis kapan waktu yang tepat buat ikan kalian ganti air. Kali ini kita mau bahas tentang pH air yang ada di ikan cana. Ini udah beberapa kali kita bahas, bukan pertama kali juga kita bahas, tapi ini bakal kita bahas lagi supaya teman-teman ini nggak lupa. pH air cana ini ada di antara 6 sampai 7,5, yaitu netral hingga sedikit asam. Selain itu, pH suhu air yang cocok untuk ikan cana sekitar 24 sampai 28 derajat. Karena ikan gabus itu pada habitatnya itu ada di danau, sungai, hingga rawa, dan juga saluran air. Ikan ini bisa bernapas menggunakan paru-paru dan juga labirin, sehingga bisa hidup di daerah dengan oksigen yang lumayan rendah. Sesuai dengan pembahasan kita kali ini, jadi kita pengen ngebahas apakah cana maru itu bisa hidup di suhu air dan juga dengan ketebalan air dengan pH tertentu. Jadi kalau misalkan seandainya teman-teman itu malas ganti air, itu pada habitatnya tuh cana bisa hidup ya teman-teman ya. Jadi ini gue lagi kasih makan tuh. Kalau misalkan memang ikan yang gak sehat atau nggak mau ikannya dengan kondisi air yang gak sehat, biasanya tuh ikan tuh nggak mau makan. Tapi ini kita kasih makan pakai maggot hitam narpati tuh, ikan mau banget tuh, langsung dimakan tuh. Ikan langsung dimakan berarti menandakan suhu dari pH air yang ada di sini tuh normal ataupun sehat. Nah ini ada ikan yang di samping akuarium gue. Jadi ini ikan itu airnya tuh lumayan keruh, tapi ini keruhnya itu bukan berarti di dalam airnya itu keruh. Jadi ini tuh kita tembakin lampu selama 24 jam. Jadi itu banyak lumut-lumut dan sengaja nggak gue spawn dulu supaya teman-teman tuh bisa lihat nih ikan dengan seperti ini, tapi airnya itu sering diganti. Nah ikan tuh tetap sehat tuh, tetap mau makan. Nah ikan seperti kalian lihat, ikan mau makan pakai maggot hitam narpati itu. Intinya ikan aman-aman aja. Nah karena cana itu berbeda dengan ikan-ikan yang lain ya. Jadi cana ini itu tidak memerlukan sistem filtrasi ataupun menggunakan aerator. Jadi ikan ini akan tetap hidup. Tapi kita perlu memperhatikan yang namanya kesehatan dari air si ikan. Kalau misalkan kalian menguras air secara rutin itu makin bagus. Tapi kalau misalkan kalian itu nggak sempat waktunya atau tidak dapat menguras secara rutin, ya gue saranin kalian menggunakan filtrasi ya, supaya air yang ada di dalam cana ini tetap sehat. Nah ini salah satu contoh dari ikan cana red barito gua yang itu ditembakin lampu, jadi tuh kelihatan kotor tuh di depannya, belum gua spawn. Jadi tapi ini air diganti secara rutin. Jadi yang penting ikan sehat mau makan, intinya masih aman ya. Tapi kalau misalkan ikan sudah nguncup, nah itu harus diganti. Nah ini ada satu contoh lagi nih. Nah ini ada red barito dari size 5 cm ya. Nah ini ikan terlihat ikan mau ngambang, ikan mau berenang, menandakan air yang ada di dalam tank ini lumayan sehat. Nah kalau misalkan kalian pengen keep ikan dari size kecil dan takut mati, ya nggak ada salahnya kalian pakai substrat nih yang seperti ini. Bisa jadi pasir merah, bisa pakai pasir merah, pakai pasir Malang, pasir Bali, dan lain-lain lagi lah. Nah itu hak dari kalian. Yang jelas ikan di size 5 cm itu memang butuh perawatan yang lebih khusus supaya ikannya tidak mati. Karena misalkan size semakin kecil, size semakin rawan ataupun semakin riskan dari si ikan kalian ini juga gitu ya teman-teman ya. Nah terus juga ya, untuk pemakaian tank yang minim atau tank kecil kayak gini, jangan sampai kalian kasih makan secara berlebihan. Karena kalau misalkan kalian kasih makan secara berlebihan, itu akan mengakibatkan kualitas air itu akan semakin tercemar. Karena kalau misalkan kalian mengasih makan secara berlebihan, otomatis ikan itu akan menyisakan ruang-ruang yang akan terjadi amoniak ya. Karena amoniak itu lebih banyak tuh dari sisa-sisa makanan. Nah ini balik lagi dari ikan yang dengan size yang lumayan besar. Jadi kalau misalkan kita size yang lumayan besar, itu kasih makan secara berlebihan pun sebetulnya sah-sah aja. Tapi kalau misalkan kalian memakai filtrasi, tapi karena ini settingan kita semi outdoor dan tidak memakai filtrasi, dan di situ ada ganggang. Nah, ganggang juga bagus untuk menetralkan pH air dan menyerap racun-racun yang dari sisa-sisa kotoran si ikan itu tersebut. Gitu. Kalau misalkan memang kalian banyak
Nah, ini ada contoh stewarti mager dari kandang merpati akuatik. Nah, ini contoh aja ya stewarti WC yang mager. Jadi kalau misalkan memang kalian punya ikan WC dan masih mager, itu butuh perawatan khusus, apalagi ya ikan masih mager. Biasanya itu butuh pH air yang lumayan bagus. Dan ini contohnya nih. Salah satu contohnya sampingnya tuh ada YS yang ikan memang udah kipan lama. Biarpun ikannya ini nggak kerawat gitu, jarang ganti air seperti yang di kanan, ini ikannya masih tetap bisa survive gitu. Nah, ini balik lagi nih ke sini ikan. Jadi kalau misalkan memang kalian pengen merawat ikan, ya yang harus diperhatikan itu juga harus dirawat airnya juga. Ngerawat ikan, ngerawat air itu salah satu berarti lumayan sepaket ya. Jadi sepaket ngerawat ikan dan juga harus dirawat airnya juga. Karena air itu habitat dari si ikan ini gitu. Tergantung dari kalian. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton konten ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan juga di link deskripsi. Oke, see you next time ya teman-teman.